Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita bisa mengikuti kajian pada kali ini. Dan salawat serta salam marilah kita junjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada waktu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini sebagai MC akan memimpin berjalannya acara. Di sini terdapat Ustaz Untadawan sebagai pembicara yang akan mengisi kajian pada kali ini dengan tema berjaya di atas takwa. Yang mungkin tidak lama waktu untuk kajian ini. Yang mungkin saya langsung berikan waktunya kepada Ustaz Untadawan sebagai pembicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sengaja mengambil tema berjaya di atas takwa karena memang ini merupakan salah satu bentuk optimisme yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada di beberapa ayat, di antaranya di surat Al-Qasas ayat yang ke-83, kemudian ada juga di surat Toha di akhir-akhir ayat, kemudian juga ada di surat Al-A'raf ayat yang ke-128. Ayat-ayat itu memberikan optimisme kepada kita bahwa wal aqibatul lil muttaqin, happy ending bagi orang-orang yang bertakwa, kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa, berjayalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita akan berbicara tentang hal itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kaidah di dalam Al-Qur'an wal aqibatul lil muttaqin. Hal ini pernah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menghibur para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya yang ketika itu mereka dalam kondisi tertindas, dalam kondisi yang sempit dikarenakan mereka hidup pada zaman Fir'aun yang senantiasa memberikan tekanan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada surat Al-A'raf ayat yang ke-128 itu Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, qala Musa liqaumihi, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah karena sesungguhnya bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewariskan kekuasaan itu kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatul lil muttaqin. Dan akibat yang baik dan akhir yang baik itu pasti akan berada pada orang-orang yang bertakwa. Ini kaidah luar biasa, artinya dalam konteks umat Islam secara umum. Ketika seseorang atau ketika umat Islam ini berkeinginan untuk bisa memimpin dunia, maka di dalam perjalanan untuk mewujudkannya itu akan ada ujian, akan ada tekanan. Yang itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini memberikan optimisme bahwasanya jangan khawatir. Mungkin hari ini kalian sakit, mungkin hari ini kalian susah, mungkin hari ini kalian sulit, hari ini kalian mendapat tekanan, tapi yakinlah bahwa orang-orang yang bertakwa itulah yang akan menjadi pemenang. Kemenangan itu berada di pihak orang-orang yang bertakwa. Kemudian itu dalam konteks umat secara umum, dalam konteks bagaimana perjuangan umat dalam menegakkan din ini. Apakah hal ini juga berlaku bagi pribadi? Iya. Di dalam surat yang lain, dalam surat Toha misalnya, dalam surat Toha ketika ada ayat yang mengatakan bahwa aqibatul lil muttaqin dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Qarun. Qarun ini orang yang ia sangat menginginkan kehidupan dunianya itu baik, kehidupan dunianya kekal, kehidupan dunianya banyak hartanya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hidupnya Qarun itu dalam akhir hidup yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan wal aqibatul lil muttaqin. Kalau pengen kehidupan kalian itu baik, maka jangan ikuti Qarun, jangan seperti Qarun, tetapi jadilah orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itulah yang nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa itulah yang akan menang. Dalam konteks yang sangat banyak dicontohkan oleh para nabi,
Ya, mereka adalah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Tapi kita pasti pernah melihat atau kita pernah membaca bagaimana akhir hidup para nabi, bagaimana akhir hidup sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, cacian mungkin secara hati ya, secara psikologis, kemudian bahkan di antara mereka ada yang diusir, ada sebagian mereka yang diambil hartanya oleh orang-orang kafir. Tetapi kita bisa melihat bagaimana akhir hidup para sahabat Rasulullah SAW. Kita bisa melihat bagaimana akhir hidup para nabiullah ya, yang mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ujian, dan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di akhirnya. Kita tidak pernah mengira, atau bahkan Nabi Musa sendiri ya tidak pernah mengira bahwa dia akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kekuatan kepadanya untuk membelah lautan, kemudian ia menang. Ya, mungkin dalam hitung-hitungan manusia, Fir'aun itu dalam kondisi yang sangat kuat. Fir'aun itu dalam kondisi yang tidak akan mungkin dikalahkan, super power. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir yang baik kepada Nabi Musa, dan Fir'aun pun dikalahkan. Ketika kita melihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ketika itu yang ada di hati mereka adalah ketakwaan. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lakukan apapun itu bentuknya. Berat bagi Ibrahim karena harus menyembelih anaknya. Berat bagi Ismail karena dia harus dikorbankan, harus dipotong oleh ayahnya sendiri. Ya, tetapi sekali lagi karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sudah ketahui apa itu takwa. Takwa, para ulama menyebutkan takwa adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan semampu kita, maka yakinlah bahwa setelah kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan ada akhir yang baik di belakangnya. Ketika kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa kita akan menjadi pemenang di belakangnya. Berat memang, tetapi sesuatu yang berat itu ketika untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ketika untuk mencapai cinta, untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berakhir baik, akan berakhir happy ending, ya, akan berakhir dengan bahagia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang dicintainya. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba-hambanya yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kehidupan manusiawi sekalipun kita tahu tentang hal itu. Gak mungkin ada orang yang cinta kemudian mencelakakan. Gak mungkin ada orang yang mengatakan melindungi, tetapi kemudian ia membuat si orang yang dilindungi tadi menjadi berbahaya. Ya, apalagi ketika yang berjanji adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melanggar janjinya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kita cukup berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ikhtiar. Kemudian setelah itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wujudkan takwa dalam setiap kehidupan kita, ya, dalam segala lingkupnya, dalam hal ekonomi misalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan riba misalnya. Mungkin kita suatu saat akan membutuhkan sesuatu yang bersinggungan dengan riba. Tetapi ketika kita tahu bahwa riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak mengambil pilihan untuk menggunakan cara riba di dalam usaha kita, mungkin usaha kita tidak langsung bisa besar seperti orang-orang yang lain yang mereka meminjam uang dengan cara riba. Tetapi ketika kita lakukan itu dalam rangka kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau menggunakan cara riba karena kita tahu bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kemudian usaha kita tidak langsung meroket, tetapi kita tahu bahwa hasil yang kita dapatkan adalah hasil yang halal, hasil yang baik, dan itu pasti baik bagi kita. Harta yang halal meskipun jumlahnya sedikit itu akan menjadi keberkahan, akan bertambah nilainya. Tetapi harta yang banyak
tetapi itu di dalam ranah sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya akan menjadi penyakit bagi diri kita, tidak akan bermanfaat sedikit pun. Sebagaimana Qarun tadi, ya. Qarun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam ayatnya bahwa Qarun ini orang yang tidak mengambil pilihan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala langsung membandingkannya atau mengakhirinya dengan wal aqibatul lil muttaqin. Sungguh apa yang dipilih oleh Qarun untuk memperbanyak dunianya itu bukan pilihan yang baik. Pilihan yang baik adalah pilihan di atas ketakwaan. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya bagi para mahasiswa tentunya ya. Ketika ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun itu bentuknya, ya, misalnya dalam ujian, misalnya dalam apa yang memang itu bentuknya bentuk-bentuk kecurangan. Mungkin nilai kita bisa besar ketika kita nyontek, ya. Ketika kita melakukan kecurangan di dalam kita memperoleh ilmu, ya, mungkin nilainya secara di ijazah besar, nilainya baik, nilainya bagus, grade-nya baik, tetapi ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang tidak berkah, dan efek dari ilmu yang tidak berkah itu ya itu juga bukan sebuah kebaikan, tetapi sesuatu yang mungkin secara nilai tidak besar ya. Mudah-mudahan tentunya teman-teman semua ketika betul-betul betul-betul mempraktikkan ketakwaan ya, itu insya Allah jadi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik sehingga dia bisa belajar dengan baik tentunya ya. Tetapi kalaupun kemudian setelah belajar mati-matian ya, setelah belajar siang malam ternyata kok nilainya buruk, tetapi itu hasil dari kerja dia sendiri, maka insya Allah nanti dia akan menjadi orang yang sukses ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini juga salah satu kunci bahwa wal aqibatul lil muttaqin ini ya, berjaya di atas ketakwaan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala itu ya, untuk kehidupan di dunia jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi dia. Ya. Kemudian di akhirat, ya, derajat seseorang di akhirat itu nanti ditentukan oleh kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ketakwaannya kepada Allah, maka semakin tinggi juga kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Surga itu akan ditentukan seberapa tinggi tingkatan surganya diukur dengan seberapa besar tingkatan ketakwaannya. Semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggi juga posisinya di jannah. Ya. Semakin rendah tingkat ketakwaannya, maka ya semakin rendah juga tingkat jannahnya, karena jannah itu bertingkat-tingkat. Ya, jannah itu bertingkat-tingkat. Maka ada Rasulullah SAW kan pernah menyampaikan ya, bahwa kalau minta surga maka mintalah firdaus, mintalah surga yang paling tinggi. Ya, itu sebagai gambaran juga bahwa surga itu bertingkat-tingkat, dan semakin ketakwaan seseorang itu besar, ya, maka dia akan berada di tingkat surga yang paling tinggi. Kemudian terakhir ya, poin terakhir kalau kita baca di surah Al-Baqarah ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ini ciri orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka itu beriman kepada hal-hal yang gaib ya. Kalau beberapa ulama menyebutkan yu'minuna bil ghaib ini adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, menjaga waktu sholatnya, menjaga ketika sholatnya. Jadi ketika dan pasca sholatnya itu dijaga betul-betul ya, perannya dari mulai wudunya ya, kemudian bagaimana ia menyiapkan pakaian yang dia pakai betul-betul pakaian yang bersih, yang tidak ada najisnya, kemudian tempat yang ia siapkan juga yang tidak ada najisnya, kemudian ketika sholatnya dijaga kekhusyuannya, dijaga tumakninahnya, gerak-gerakannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bacaannya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, kemudian paskanya dia juga membaca zikir sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia jaga dari sesuatu yang kemudian meminimalisir nilai sholatnya ya. Itu semua dilakukan. Kemudian dan yang terakhir, dia infakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya. Jadi bukan menjadi orang yang bakhil dengan
rezeki, tetapi dia memanfaatkan rezeki itu untuk dirinya sebagai pemenuhan kebutuhan dirinya, dan juga dia infakkan sebagiannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata tabi'in ya, Yunus bin Ubaid itu pernah mengatakan bahwasanya harta itu ada dua. Ya, yang pertama ya, dirham itu ada dua. Ya. Yang pertama dirham halal yang ia manfaatkan ketika ia membutuhkannya. Kemudian dirham yang kedua adalah dirham yang menjadi kewajiban untuk dikeluarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ya, uang halal atau rezeki halal yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kemudian yang kedua adalah harta halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ia keluarkan sebagai infak atau sebagai zakat yang memang itu menjadi kewajiban bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu kajian yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Muhtadawan. Ya selanjutnya mungkin bisa dipimpin oleh Ustaz. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, karena memang hidayah ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Kita berharap kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratana wa amin rawatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mungkin itu isi kajian dan doa yang dipimpin oleh Ustaz Muhtadawan. Ya pelajaran yang bisa saya ambil sebagai MC, dan untuk teman-teman semua, tetaplah bertakwa di segala kondisi apapun kita berada. Ya karena ketika kita selalu bersama dengan Allah, ketika kita bertakwa dan kita berada di jalan yang Allah ridhoi, ya insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya mungkin itu saja Ustaz untuk kajian pada kali ini. Ya semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya terima kasih buat Ustaz Muhtadawan yang sudah menyempatkan waktunya. Ya semoga ilmunya menjadi bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Ya mungkin itu saja. Ya saya sebagai MC mohon undur diri. Bila ada tutur kata yang salah dari saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.